Gara-gara Pak Jokowi yang PP 56 akan dibangun pusat data. SILM itu ya? Yap. Jadi jangan terlalu mimpi juga kita kayak Sangkuri yang tendang langsung jadi tangkuban perahu. Nggak bisa gitu juga gitu. Ya, tapi kan harus diperjuangkan. Ini udah ada kick off-nya nih gitu. Kang Arman nih sangat nasionalis. Amin. Kapan mau terjun ke dunia politik? Ayo. Teman-teman semua, malam ini kita kedatangan vokalis band yang sangat-sangat populer, paling nggak zaman gue SMA lah gitu. Gigi. Arman Maulana nih. Kira JK Record. Kita habis ngomongin tentang JK Record tadi tuh Pak Judi Kristianto. Ternyata nih Kang Arman, wah hafal semua nih artis-artis JK Record ya. Ya kan hidup di era itu juga, sempat hidup lah di era JK Record itulah. Tapi nggak sempat jadi artis ya? Enggak, soalnya nggak laku. Dia harus cewek. Harus cewek. Nah, saya cowok. Jadi udah nggak jadi artis JK Record. Aduh, Pak Judi Kristianto ini pesan buat Anda. Tapi bro, aku baru tahu loh kalau Arman Maulana ini ternyata cover boy ya. Itu kecelakaan. Nggak serius mas. Nggak kecelakaan. Maksudnya gini, itu dikerjain sama kakak saya. Jadi gini, Teh Ria itu kakak saya paling gede itu namanya Ria. Ya, tapi kan karena Sunda kan, kalau cowok ya pasti disebutnya Kang kan. Kalau kakak tuh, kalau itu Teh kan. Nah Teh Ria itu dulu kerja di majalah Gadis. Zaman-zamannya Mas Ben Sleo. Nah saya masih di Bandung. Itu SMP mau ke SMA. Saya ingat SMP kelas 3 deh, mau ke SMA. Nah si Teh Ria itu tiba-tiba dulu ada majalah mode kan. Majalah mode itu mengadakan pertama kalinya the first cover boy. Itu majalah mode. Jadi kan dulu mah pasti kan gadis sampul, cover girl, pasti cewek lah gitu kalau ajang-ajang pageant gitu kan. Nah ini pertama kalinya yang cowok itu mode, cover boy, angkatan pertama. Nah Teh Ria jahil. Jadi kalau Teh Ria pulang dari Jakarta ke Bandung weekend, man foto. Ya saya kan SMP gitu kan, foto gitu. Man foto, jebret. Udah nggak tahu dikirimin ke cover boy lomba. Saya nggak tahu. Pas masuk final, lagian kan saya nggak mungkin langganan majalah mode atau Gadis kan, orang cowok gitu kan. Paling high lah ya, kalau cowok kan high lah pasti kan. Terus tiba-tiba cewek-cewek yang di SMP saya tuh cie gitu kan. Ini apaan sih cuacie? Gue bingung gitu kan. Cie, apaan sih lo? Cuacie gue. Cie, yang cover boy. Hah? Cover boy bingung kan? Apaan sih cover boy? Nih lu dibukain sama teman saya. Hah? Kok gue finalis cover boy? Itu baru tahu di situ. Baru tahu di sekolah, di kelas. Wah, saya marah lah sama dia kan. Dia kok kayak gitu sih pas pulang dia dari Jakarta weekend. Kok kayak gitu sih kan? Gue enggak banget gitu di situ. Kalau nyanyi ayo lah, karena dari dulu kan senang nyanyi udah dari dulu. Enggak lah kayak gitu. Enggak apa-apa lah dia tadi gitu kan, enggak apa-apa. Nah, tapi bersamaan dengan itu karena Teh Ria kerja di Gadis, saya dipanggil sama Gadis untuk difoto sebuah baju. Tadinya malas, tapi man lumayan uangnya kata Teh Ria. Ya udah gue ke Jakarta difoto, ternyata bener duitnya sekali foto 400.000 tahun itu. Wih, itu gede itu. Gede banget kan. Terus langsung di situ. Oke juga ternyata. Pas ini cover boy gimana? Udah diemin aja nggak apa-apa lah. Tapi udah nggak, karena Gadis sama mode dulu saingan banget. Pada saat saya keluar di majalah Gadis memakai foto model lah sebagai baju itu, langsung saya dicoret. Oh gitu. Langsung dicoret. Gitu. Ya persaingan ya nggak apa-apa saya sih. Tapi akhirnya jadi kepake tuh di Gadis. KKN juga tuh KKN. Tapi kebetulan sih dulu siapa ya pengaraganya lupa, Bain kalau nggak salah. Bain tuh seneng jadi make terus. Ya seneng aja lah, dapat 400.000 ya seneng banget lah. Jadi sebelum jadi musisi sebenarnya foto model dulu kan. Lumayan lah. Waduh, pantesan masih ganteng sampai sekarang. Dan kenal beberapa model-model yang cantik gitu. Itu. Iya. Pada zaman itu. Betari Karlinda, Sarah Zetira, itu ya angkatan itulah. Istriku juga cover girl. Mode pasti tahun berapa? Udah 90s lewat. Atau angkatan siapa? Yang juaranya atau yang sekarang mungkin ada yang jadi nggak inget. Kalau nanya ke dia pasti inget lagi lah. Lupa. Tapi juga baru nyadar loh kita begitu ngeliat YouTube-nya Arman Maulana ulang tahun ke-50. Anjrit, gue bilang 50 tahun ya orang. Tampaknya kayak 40 ya. Ya begini kalau
rajin suntik botox gitu. Ulang tahunnya sendirian lagi ya. Iya, malah sendirian karena ya Dewi di sana kan sama Naja. Anak saya Naja lagi di sana lagi sekolah. Gitu ya udahlah apa-apa. Di Leeds ya? Di Leeds. Ya. Oke. Keinginan dia dari SMP, dia pengennya art, masuk University Art, Illustration dari SMP. Dari SMP kelas 1 tidak berubah. Sampai kelas 3 SMA saya tanya, "Masih, Pak?" Ya udah. Ya udah, sekolahin lah di situ gitu. Padahal jago nyanyi juga ya. Jago ya. Jadi suaranya bagus. Bukannya saya ngebangga-banggain, tapi memang suaranya bagus, tapi ya ini tuh pas dia pergi kemarin ke UK, dia ngeluarin single Hang Up. Itu dia kolaborasi bikinnya tuh lagunya tuh sama AB-nya anaknya Melly Guslow. Abe Guslow. Iya. Abe Hood. Ya, itu tuh bener-bener buat saya sama Dewi terharu. Karena tuh anak tuh dari dulu tuh suara bagus, tapi dia nggak mau dia. Gak mau nyanyi, gak mau membuat sebuah karya. Tapi di yang acara The Voice ya? The Voice nah itu ngeprank. Itu ngeprank. memang saya di prank. Oh gitu. Jadi gini, itu nggak tahu beneran ya? Nggak tahu. Jadi kan The Voice itu kan season kedua tuh. Season pertama sebetulnya The Voice team mintanya tuh dari season pertama. Najanya nggak mau. Nah bayangin Dewi merayu Naja, merayu anak gua 1 tahun loh. Baru gitu? Dia mau. Untuk masuk ke iya, ngeprank, nggak ikutan, itu. ngeprank. Jadi Dewi tuh sampai ngomong, "Please lah, Neng, ini kan buat papa kamu." Ulang tahun kalau nggak salah itu. Saya tuh nggak jauh dari ulang tahun. Ini anggaplah ini hadiah ulang tahun buat papa gitu, ngeprank ini. Mau tuh akhirnya. Oh gitu. Dan saya benar-benar nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Cuman saya doang yang dikasih itu, semua coach, udah semua dikasih tahu. Makanya saya kan sempat gini, kan semua tuh pada ngomong, ada komen di YouTube kan, "Wah, ini ke bapak kurang ajar, masa anak sendiri aja suara nggak tahu gitu." Bukan masalah nggak tau. Jadi saya pada saat mendengarkan kan kalau The Voice kan gini kan. Jadi sebelum muter lah. Bukan saya nggak muter bahwa ini Naja, bukan. Nggak percaya itu Naja. Nggak mungkin gitu. Anak gua mau ke sini. Apalagi sampai nyanyi di sebuah TV besar, di sebuah ajang besar, nggak mungkin gitu. Jadi ini mungkin suara yang mirip Naja aja, tapi saya tahu ini Naja. Tapi akhirnya ya udahlah. Takkan gitu kan, bener sih ini anak gua. Nah di situ kan makanya sempat rada nangis saya, karena maksudnya nangis itu bukan kok sampai mau gitu. Anak saya tuh padahal dia tuh nggak mau banget, asli nggak mau banget gitu. Makanya rada terharu juga gitu. Setelah itu ada ketegangan. Apa? Ini anak gua bener ikutan nggak ya? Kalau ikutan gue yang beban kan? Iya kan? Saya yang beban dong. Aduh, ini kalau ikutan gimana? Kalau anak gua milih gua lebih beban. Nggak milih saya misalnya sebagai coachnya, ya nggak apa-apa, tapi tetap beban kan. Media sosial tahu sendiri kan, netizen dan sebagainya gitu kan. Ternyata enggak, ini prank. Untung di prank gitu. Karena beban banget sih kalau misalnya dia ikut gitu ya, beban kan. Tapi itu sebelum memutuskan ke Leeds atau sesudah itu? Itu sesudah ya? Dia udah jauh-jauh hari memang pengen sekolah di UK. Sekolah di Inggris. Tapi kan baru di kelas 3 SMA kan, baru mau milih mana nih yang jejegnya yang mana gitu. Itu sih belum, pokoknya dia harus pengen ke Inggris ya gitu. Gitu doang. Tapi ini ya, sorry to hear, kayak kena waktu itu positif kan waktu di sana ya. Betul. Itu juga ya berarti mungkin di pesawat ya, atau pas kita transit. Kita kan pakai Turkish Airline. Ya transit di Turki lah pasti kan. Nah kita nggak tahu tuh apakah nanya waktu transit, apa di pesawat. Tapi alhamdulillahnya saya sama Dewi kan negatif gitu. Iya, satu kamar padahal kan. Satu kamar flat. Ya kebayang lah kos-kosan lah, anggap flat kos-kosan gitu. Wah itu saya gini. Saya kan pernah kena. Saya pernah kena. Saya penyintas. Penyintas. 14 Januari saya negatif. Pergi kan di Februari ya saya tuh kalau nggak salah. Nah yang saya tegangnya itu adalah Dewi, karena Dewi itu punya asma berat, terus asam lambungnya juga lumayan berat juga. Nah dia dalam satu kamar, ya kalau saya kan mikir bismillah lah, saya kan udah pernah, mudah-mudahan masih ada antidotnya lah gitu istilahnya gitu di dalam tubuh kita. Nah saya tuh yang tegang tuh Dewi gitu, tapi ya alhamdulillah sih hari kedua di swab. Ya Naja positif, saya negatif, Dewi negatif. Hari kedua pas di sana. Jadi kan nyampe, besoknya kan di swab. Yang positif Naja, hari ke-8 di positif kedua kita negatif dua-duanya. Naja yang masih positif, tapi hari ke-10 Naja udah aman. Dan gitu. berdua nggak
Alhamdulillah. Itu tegang banget kan ya. Kamar mandi satu kan, dapur di situ juga, tempat tidur di situ juga. Kalau waktu saya positif kan di rumah, jadi kan ya saya di lantai atas ya udah buat saya aja, udah isoman waktu sendiri masih aja. Di sini kan. Jadi kan ya anggap aman lah gitu istilahnya. Ini kan satu kamar, waduh. Tapi alhamdulillah. Tapi katanya kalau Dewi sakit, tapi kan lu juga sakit kan? Kang Arman kan kalau aku baca pernah sholat sujud langsung tiba-tiba itu jatuh. Asam lambung. Asam lambung. Itu asam lambung. Terus di mana di Jepang di Shibuya pernah dibawa motor-motor ambulans. Jadi asam lambung saya tuh udah parah, parah banget. Dan menurut dokter saya terlahir dengan lambung yang sangat sensitif. Jadi minum air putih nih, pasti gitu, banyak gitu, bersendawa ya, itu banyak. Jadi memang, nah apalagi kalau salah makan. Salah makan kayak yang asam-asam, sedangkan saya orang Sunda kan seneng ngerujak, kayak gitu kan. Jadi parah banget. Nah waktu itu pas sholat di masjid subuh dari rumah, nggak ngerasa apa-apa, sehat aja. Masuk ke parkiran, sholat belum. Waktu sholat sunat biasa aja sehat. Itu pas sholat subuhnya tuh pas jatuh gitu. Komat, terus pas Al-Fatihah imamnya langsung black out. Gitu jatuh semuanya, kaget kan bapak-bapak ya kan itu kan emang masjid saya di situlah, jadi udah kenal semua. Si bapak-bapak kaget, sangkanya kan kalau nggak meninggal ya stroke gitu kan, karena langsung black out gitu kan. Tapi ya akhirnya saya diantar ke rumah. Wah ini asam lambungnya udah kacau nih. Kalau yang di Shibuya itu kan masih ngerasa sakit. Oh itu asam lambung juga. Asam lambung. Jadi tapi masih ngerasa udah nggak kuat, akhirnya udah telepon dokter, telepon ambulans deh gitu kan. Nah kalau ini tuh bener-bener kayak sehat, tiba-tiba plek, wah itu berarti kan udah gawat banget kan, udah paling atas. Ya akhirnya tapi alhamdulillah saya dapat dokter dan shinsei lah yang cocok gitu. Kalau yang dulu banget pernah katanya apa kelelahan otot lah apalah yang sampai itu juga karena itu bukan. Kalau itu beda lagi. Jadi dulu kita itu banyak amat bro. Gini ya, banyak. Kalau tadi ngomongin ya dia begitu yang sakit, ternyata lu juga sakit lah. Tapi kan jaraknya jauh-jauh. Jadi gini. Tapi masih 50 tahun kayak begini loh, mantep. Kalau itu beda lagi. Kalau itu gini, dulu kan gigi itu tahun 90-an itu kan jadwalnya tuh pack banget ya. Hampir saya tuh kadang-kadang 2 bulan nggak pulang karena tur. Baru juga tur selesai, ada jeda 1 minggu, tur lagi 1 bulan setengah. Jadi pack banget. Nah, salahnya saya tidak Mas Dias tahu sendiri kan kalau gue di panggung kan lari-lari dan sebagainya, energi gitu ya. Nah, salahnya saya tidak di-maintain dengan olahraga yang teratur. Jadi dulu pikiran saya, udah olahraga gue lari-lari, gue sekian jam di panggung, tiap hari gue main, itu udah olahraga. Padahal kan enggak gitu. Tidak teratur si jantung itu. Nah akhirnya pada tahun, itu kepastian yang kutunggu tuh, single kepastian yang kutunggu, itu akhirnya divonislah apa ya bahasa kedokterannya apa, tapi pokoknya kata dokternya ya bahasa Indonesia mah kelelahan otot dari atas sampai bawah. Di opname harusnya seminggu, tapi di hari keempat itu manajemen gigi itu udah tanda tangan kontrak harus main di Singapura. Nah hari ketiga saya keluar. Dokternya sebenarnya udah nggak ngizinin, tapi dok gimana? Gue bilang ini udah tanda tangan dan ini dengan negara lain lah gitu ya, nggak enak gitu, kredibilitas juga kan. Pergilah ke sana, harusnya saya balik lagi ke RSPI. Nah saya nggak balik lagi, merasa sehat. Nah disitulah menumpuk penyakitnya, lah barulah jadi rada-rada kacau juga. Gitu. Terus habis itu diet atau apa gitu ya? Nah itu, nah barulah saya teleponan sama Ade Rai, Dek, gue bilang ini kayaknya gue tuh gara-gara nggak teratur. Ya udah lu harus bangun dari nol. Ya udahlah, akhirnya teleponan sama Ade, dia ngasih saran, lu di sini deh di gym ini, PT-nya ini gitu. Ya udah, akhirnya dari situlah yang tadi sempat ngobrol kan 10 tahun. 10 tahun diet ketat gitu. Nggak makan apa, gorengan? Nggak gorengan, nggak garam, pokoknya badan sempat six pack aja. Tapi ya 10 tahun sempat rada jenuh juga. Dia lepas juga sih akhirnya. Gitu. Tapi kan emang udah biasa hidup sehat kan, ngerokok enggak? Ya. Kalau itunya mah iya. Kalau itunya saya belum pernah ngerokok, saya belum pernah alkohol. Ngerokok sekalipun belum pernah. Jadi gini. Jadi dulu waktu zaman SMA tuh gini, teman-teman ya biasa cowok lah. Lu mah kampungan lu nggak ngerokok gitu kan. Ya boleh asin lah, gue cobain. Merek A misalnya. Dirasain, set sampai habis.
apa sih enaknya gitu kan. Ya lu merek A sih, ini cobain merek B. Ayo sini. Rokok. Nggak dapet gitu. Nggak dapet apa yang diomongin sama teman-teman sahabat-sahabat tuh enak. Terus buat apa gitu. Gitu ya udah nggak ngerokok, belum pernah, ya anggaplah belum pernah ngerokok, itu mah kan kayak nyoba aja gitu kan. Gitu. Alkohol juga enggak? Alkohol juga enggak. Itu tapi juga pernah nyoba dong. Ya itu juga sama ya, kayak gitulah. Jadi lu cobain deh ini draft beer misalnya gitu. Oke lah gue cobain gitu, terus apaan sih? Gue mendingan jus deh gitu. Mending jus jeruk aja udah, atau jus strawberry ada rasa gitu. Udah gitu aja sih. As simple as that gitu maksudnya. Gitu aja. Jadi udah terbiasa banget hidup sehat. Iya, ya mungkin kalau itu disebut hidup sehat ya memang sudah terbiasa seperti itu gitu maksudnya. Sekarang olahraga apa nih berarti? Ya nge-gym sih. Nge-gym di rumah aja maksudnya. Enggak, bukan yang ada alat enggak. Ya cukup dengan dumbbell dan sebagainya, tapi kan ya sekarang kan banyak ya metode yang latihan sedikit tapi mengeluarkan banyak keringat, banyak segala macam lah gitu. Waktu di Inggris nggak bisa olahraga gitu-gitu dong. Boro itu mikir itu aja dia positif. Udah pusing banget. Tapi katanya KBRI ini ya perhatian banget ya sama warga di situ ya, PPI gitu ya. Jadi untungnya warga di Leeds-nya sendiri, warga Indonesia di Leeds maksudnya. Warga Indonesia di Leeds kebetulan di dekat flatnya anak saya itu banyak banget gitu ya. Ada si Kang Arif sama Cik Nur gitu ya. Itu deket banget, cuman berapa meter. Oh, tinggal di situ? Emang di situ rumahnya. Nah, jadi si Kang Arif itu beli rumah, udah beli rumah karena udah berapa tahun gitu, 20 berapa. Nah, dia beli rumah, atasnya tuh, lantai atasnya dia sewain ke orang Indonesia juga. Ada Budi namanya, sama istrinya siapa lupa lagi gitu. Nah jadi deket lah banyak. Nah itu tuh ngirim makanan pas tahu sakit tuh ngirim bakwan, ngirim apa bakso, somai apa segala macam. Jadi udah kayak ini. Nah kebetulan dubes sekarang kan Kang Desra kan, Desra Percaya. Pemain itu dia. Ya, saksofon. Nah itu Kang Desra tuh kayak nganggap adik lah ke saya tuh. Akang gitu, saya tuh nggak akangin. Nah jadi dia tuh pas lang itu, man pokoknya gue kirim ini. Dikirim obat-obatan apa segala macam sampai akhirnya pokoknya lu hari setelah isolasi selesai lu harus ke London, dia bilang gitu. Bawa pokoknya Dewi aman aja supaya sekalian ini deh bukan rekreasi apa namanya sih? Melihat-lihat lah. Iyalah gitu supaya jangan terlalu pusing lah di flat 10 hari gitu kan, refreshing gitu. Ya udah dia ke sana, ya udah di sana sampai nggak boleh pulang-pulang, nggak bisa gitu. Ini kan anak sekolah di Leeds gitu kan. Ya berapa hari lah di sana gitu. Seru sih. Itu kalau ngelihat di YouTube-nya semua orang ngirimin makanan tuh bisa-bisa mati kekenyangan gitu. Asli. Ada siapa namanya? Jadi lupa itu, ngirim lagi, datang tiba-tiba, ting gitu. Siapa lagi gitu kan, saya kan nggak janjian. Jadi kan saya Jumatan, saya Jumatan di situ. Nah biasalah pas Jumatan kan ketemu dengan orang-orang Indonesia kan. Nah itu loh, kok ada Kang Arman gitu kan? Di mana? Itu di Kelso Road nomor 22. Oh di situ, saya deket di sini gitu. Nah itu tiba-tiba, Kang saya besok ke sana ya. Mau ngapain gitu kan? Kan bukan karena kan kecil flat, lagian kan aja positif gitu kan sebenarnya. Ngapain? Enggak, ini apa namanya? Mau ngirim rawon. Sama brownies. Alhamdulillah ngirim rawon. Besoknya si ini ngirim bakwan, si ini ngirim apa sate apa segala macam. Jadi alhamdulillah banget lah. Tapi kayaknya ini ya, seru juga ya dengerin komentar lo, Bro. Di Leeds atau di luar negeri baru ngerasain keindonesiaan warga, silaturahminya tuh betul kenceng banget gitu ya. Dan mereka semua ngomong pada saat keluar dari Indonesia, rasa nasionalisme dan kebangsaan itu bener-bener langsung jadi saudara tuh bener. Nah terus mereka semua ngomong, saya juga kan bikin vlog gitu ya di sana. Semua sama ngomong tuh, mau ada yang di Leeds, mau saya wawancara yang di London, itu sama semua ngomong, ya tapi gak asiknya apa coba? Apa? Pas pulang ke Indonesia, kenapa? Udah hilang tuh. Di sini malah rame-rame sendiri. Iya, jadi pas udah masuk ke Indonesia, walaupun di sananya tuh dekat gitu, tapi ya udah masing-masing punya urusan masing-masing. Kalau jadi kalau di luar negeri tuh bener-bener kayak ya nggak ada siapa-siapa lagi gitu kan. Jadi kalau ketemu orang Indonesia tuh langsung bener-bener saling gotong royong tuh bener. Dan Kang Arman ngerasain sendiri pada saat saat susah seperti pas itu. Pas lagi susah banget. Wah itu ada yang ngasih obat, ngasih makan, pas segala macam. Sayang nggak ada yang ngasih ponserling. Padahal itu yang saya mau. Lawarin, bayarin kuliah mau berapa tahun gitu ya? Itu mau banget tuh. Aduh, berarti di sana nggak nyobain ini fish and chips? Sempet nyoba dong? Sempet nyoba, tapi justru waktu
itu kan jadi kemarin mendaratnya di Manchester. Karena kan Manchester ke Leeds cuma 1 jam. Pakai mobil 50 menit malah gitu ya. Nah, pas mendarat di Manchester, yang ngejemputnya tuh ada Pak Dono. Pak Dono itu dosen di sana. Dia dosen. Iya. Dosen di sana, tapi dia juga yang ikutan sholat Jumat itu kan ya? Bukan, beda lagi. Ini Manchester. Oh iya, kan itu kan Manchester. Di Leeds iya, okay. Jadi kan di Leeds Manchester. Nah si Pak Dono itu apa namanya? Kita mau sholat dulu karena wah kayaknya nggak nyempet nih. Udah di rumah saya aja karena deket dari bandara tuh. Ya udah, nah sholat dulu di si Pak Dono. Nah di situ tuh, ini ada restoran fish and chip di sini yang enak, gitu. Ayo nyoba, harus lah ya sebagai Inggris kan fish and chip. Gitu. Ya udah di situ sambil beli. Jadi tapi kan lagi lockdown kan, jadi harus cuman take away doang. Belum bisa duduk waktu itu ya? Belum bisa. Take away. Sampai sekarang pun kan UK itu restoran buka tapi di luar, harus di luar. Jadi tempat duduknya di luar. Oh, bukan di dalam gedungnya ya? Belum. Baru tanggal berapa baru boleh di gedung katanya. Tapi udah ramai sekarang sih, udah ramai. Okay. Tapi artinya sempet lah nyobain fish and chips. Harus. Kalau enggak sate bakso doang deh. Iya, enggak Inggris banget ya. Tapi menarik juga ya waktu ngomongin sholat Jumat itu di sana masjidnya dulunya gereja. Betul, gitu ya? Jadi itu tuh bekas gereja. Nggak tahu kenapa, mungkin ya gereja itu juga selesai lah mungkinnya, atau nggak tahu, saya juga tidak terlalu mendetail nanyanya, atau mungkin juga itu si gereja itu nyewa mungkin ya, mungkin. Tapi suatu katanya waktu itu ada seorang pangeran dari Arab Saudi kuliah di Leeds. Belum ada masjid di situ. Daerah situ tuh belum ada masjid. Dia kuliahnya di Leeds University si pangeran itu. Nah, akhirnya mungkin orang-orang Arab itu nyeletuk lah mungkin. Lu kan ini belilah ini si yang bekas gereja itu, karena mungkin itu dijual mungkin ya. Akhirnya dibeli sama si pangeran itu, diwakafkan untuk menjadi masjid terbesar di Leeds. Grand Mosque Leeds. Leeds Grand Mosque gitu. Tapi sekarang agak jalan berapa ratus meter kelihatan ada kubah masjid itu, tapi Pakistan. Jadi Muslim Pakistan yang bangunnya. Kalau ini kan Arab. Iya. Nah, ini Muslim Arab. Nah, agak sebelah sana dikit. Nah, kalau itu benar-benar masjid. Kalau itu benar-benar, karena ya biasa kayak masjid di sini ada kubah gitu warna hijau kalau nggak salah. Kalau yang Grand Mosque ini nggak kayak masjid. Enggak, itu benar-benar kayak gedung aja gitu ya bekas gereja, tapi nggak gaya gereja gitu juga. Gedungnya rada modern, bukan yang bekas kuil kayak gereja gitu, enggak. Tapi ada yang gereja malah dikonversi jadi pub ya. Yang gereja malah dikonversi jadi pub. Tapi sekarang katanya udah dibawa lagi sama pemerintah, dijadikan perpustakaan sama si university daerah situ. Gitu. Unik-unik sih. Unik. Itu kalau di Indonesia bisa nggak ya kayak gitu ya? Di demo kayaknya. Rumah ibadah dikonversi terus jadi pub gitu. Di demo. Tapi kan ternyata di sana juga mungkin ada yang protes juga. Akhirnya dibawa menjadikan sebuah perpustakaan. Mungkin aduh ini kan bekas gereja, mungkin dia mikir gitu kali ya. Masa jadi kafe atau pub gitu kan. Nah, akhirnya diambil lagi sama pemerintahan setempat, dijadikan perpustakaan. Cuman ada yang aku lihat di videonya yang sholat juga pakai kaos kaki gitu ya. Kan karena dingin dan lagi pandemi. Jadi mereka ya di sana juga sama Parno sama jaga jaraknya lebih jauh dari sini loh. Di masjid saya kan yang di Pondok Indah itu kan jaga jaraknya sekitar berapa senti ya, segitulah gitu. Kalau di sana lebih jauh pas ini kan jauh banget ya ininya jaga jaraknya gitu. Di sana ini juga sih prokesnya lumayan cukup ketat. Tapi aku pernah tuh sholat di mana waktu di Amerika. Memang orang-orang kayak dari Timur Tengah gitu, sholatnya bukan sholat pakai kaos kaki sih, itu ya nggak apa-apa lah karena dingin ya. Wudunya pakai kaos kaki bro. Iya. Jadi basah gitu. Iya. Lucu aja gitu. Cek apa kaos kaki nggak mau dilepas. Jadi gini, maksudnya airnya di siniin. Wih, antik juga ya. Cuma ciprat-cipratan doang. Gak enak tapi ya. Iya. Sholat ini basah gitu ya, maksudnya kan gak enak ya. Males sekali karena saking dinginnya. Tapi emang dingin banget sih kemarin, lagi dingin banget. Berapa derajat waktu itu? Sempet 2 derajat gitu sempat. Iya. Tapi pas saya pulang juga kata Dewi sempat ngalamin salju juga turun. Oh gitu ya? Oh ada juga di situ salju? Ada sempat salju, tapi nggak terus-terusan. Dia tiba-tiba salju, besoknya panas, besoknya biasa hujan, salju lagi gitu. Tapi cuma 2-3 kali. Jadi sekarang selain jadi musisi di sana juga nge-YouTube terus ya? Ya karena sebagai YouTuber. Konten. Enggak YouTuber sih.
Kalau saya sih memandang bahwa YouTube adalah sebuah apa sih namanya, sebuah sarana, dan kita kalau tidak menggunakannya ya sayang banget. Jadi kayak saya memandang Twitter, saya memandang Facebook, memandang TikTok, memandang Instagram, apapun itulah, YouTube dan sebagainya, merupakan sarana untuk promosi saya gitu. Promosi apapun, karya, bla 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 dan sebagainya gitu. Tapi lucu-lucu kontennya yang di sana. Iya sih. Ya. Nah, memang itu konten-konten itu udah mulai, kita udah di Trinity udah punya mulai tim. Nah, saya juga ayo dong ide apa supaya sesuatu yang unik dan sebagainya. Sholat Jumat, terus belanja sendiri di sana gitu. Tapi memang itu memang belanja sendiri gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Terus misalnya nanti ada belum keluar sih. Nanti ada ini wawancara bule. Oh gitu. Jadi lu tahu nggak Indonesia? Gitu. Ya kalau misalnya tahu, apa yang lu tahu Indonesia? Ada yang nyebut Bali doang, ada yang nyebut makanannya rendang. Oh, ada. Kebanyakan rendang. Kebanyakan rendang. Tahu juga sih tuh. Jadi terkenal tuh justru di sana tuh rendang kalau makanan. What is that? Rendang. Oh, rendang, gue bilang gitu. Oh. Rendang itu. Wah, dia rendang, dia bilang gitu. Itu kebanyakan rendang. Lu bisa tahu rendang ya? Nggak tahu, mungkin pas dia kesini kali Padang kali ya, nasi Padang kali ya mungkin ya. Kebanyakan ditawarin nasi Padang, pas rendang dia mungkin langsung termemorize gitu. Langsung. Ya mungkin apa di sana karena banyak ini ya, India ya apa? Kan di sana. Mungkin, mungkin. Karena deket-deket lah ya rendang dengan India gitu kan. Sempat ke restoran India sana nggak? Belum sempat. Karena emang tuh masih lockdown sih kemarin. Kebanyakan tuh memang online, kebanyakan tuh delivery. Iya, kebanyakan. Sama bohong juga, kita ke restoran juga emang tutup mereka gitu. Tapi kalau delivery buka gitu. Lockdown kemarin. Terus selain dari apa jadi YouTuber, solo karir? Ya, itu 5 tahun yang kemarin gitu. Yang udah mulai dari 5 tahun yang lalu? Ya, solo karir? jadi pada saat kontrak dengan Trinity, saya memang, jadi gini, udah 20 sekian, berapa tahun ya? 22 tahun kalau nggak salah. 22 tahunnya Gigi. Saya merasa ada kejenuhan, bukan pengen keluar atau bukan pengen udahan sama Gigi, enggak. Tapi ini ada sebuah ide-ide yang tidak bisa tersampaikan di Gigi. Kayaknya gue harus membuat sebuah project yang lain gitu, untuk apa sih? Ya untuk ngeluarin aja gitu semuanya. Nah terus ya saya minta izin ke anak-anak Gigi, guys, gue bilang kayaknya gue harus bikin album solo. Karena kalau yang lain kan punya album solo masing-masing. Oh, kan? iya. Ya cuman kan memang karena mereka Dewa Bujana bikin sama itu siapa, Jordan Rudess sama siapa? Ya dia makan emang cita-citanya pemain-pemain dunia gitu kan, pemain-pemain jazz dunia. Handy juga sebagai pemain drum kan dia punya grup progressive jazz rock Ligro. Kalau Thomas lebih ke elektronik kan, kayak sama DJ Riri lah apa segala macam. Jadi kalau mereka udah punya project solo masing-masing. Nah 5 tahun yang laluan lah saya ngomong sama anak-anak, gue bilang kayaknya gue harus, ya udah man, sikat aja, tenang aja, gue bilang gue akan beda banget sama Gigi, karena ngapain kalau sama kan, gue udah punya grup band Gigi yang bagus, gue bilang bukan grup ece-ece, gue bilang 20 sekian tahun. Nah akhirnya 5 tahunan yang lalu lebih punya project solo. Tapi tadi gue dengerin lagu ini bro, Bawa Daku Perginya, Arwan Maulana tuh. Nah, aku denger wah dari lagunya, dari video klipnya beda banget nih kan, bukan Gigi banget nih, bukan Arman Maulana banget nih. Jadi teringat sama ini. Tahu Kang Arman tahu band namanya Silverchair gak? Dari Australia itu. Vokalisnya tuh Daniel Jones namanya. Nah, Silverchair nih salah satu band yang aku paling suka lah. Fans gitu. berat. Nah, dia kan mulai dari Frogstorm, terus apa Freak Show, terus apa Neon Ballroom tuh lagu-lagunya keren lah. Lagunya sudah terbentuk seperti itu, progressive rock. Lalu si Daniel Jones ini memutuskan untuk apa ya, solo karir dan ninggalin Silverchair lah, kurang lebih gitu. Solo karirnya kagak suka banget gue bro, jelek banget, asli jelek banget. Akhirnya apa? Fanbase-nya udah hilang. Udah Silverchair sekarang udah nganggur, dia solo karir sendiri. Tapi lagu-lagunya kayak apa ya? Apa sih namanya? Elektronik atau apalah gitulah. Pokoknya aneh banget. Nah maksud aku, nggak khawatir kehilangan fanbase bro? Alhamdulillahnya itu pada saat single pertamanya Arana Project, Hanya Engkau Yang Bisa, semuanya juga tadinya akan semua fanbase-nya Gigi kan Gigi kita. Anak-anak Gigi kita juga sempat rada aduh ngapain sih gitu kan, kayak gitu. Karena mungkin mereka masih dalam pikiran
Arman tuh ya seperti itu, dan mungkin ini pasti bikin solo album juga ya pasti gitu juga. Mereka nggak kepikiran, padahal justru kan saya membuat Arana Project, Arman Maulana Project itu justru akan mengemukakan ide-ide yang tidak bisa disampaikan di Gigi. Nah, dengan kata tidak bisa disampaikan, pasti tidak akan sama dengan Gigi kan, gitu. Pasti musik yang berbeda gitu. Nah, pada saat keluar Hanya Engkau Yang Bisa, mereka semua menerima, alhamdulillahnya. Menerima, oh iya ya, ternyata beda banget gitu, dan diterima, dan brand Arman Maulana yang tadinya cuma punya satu gigi, nah sekarang brand Arana Project udah diterima juga. Gitu. Udah diterima juga. Tapi kan pernah ngomong juga Kang Arman bilang, wah kalau misalnya lah, kalau aku dengar di mana lah waktu itu, Instagram ngepost Gigi, yang nge-like cowok, giliran ngepost Solo Karir yang nge-like cewek. Nah itu kan berarti fanbase-nya udah beda kan? Ya, tapi jadi kalau saya merasa sekarang justru jadi melebar. Malah melebar. Melebarkan fans. Yang aku lihat di Silverchair malah merusak fanbase-nya. Jadi orang-orang yang suka Silverchair udahlah, udah nggak mau lagi dengerin si Daniel Jones gitu, karena lagunya kan kalau buat aku mah jelek banget, udah nggak ada Silverchair sama sekali gitu loh. Nah, alhamdulillahnya tuh ini justru contoh yang konkretnya ya, yang nyatanya adalah waktu saya diajak main di La Fest-nya Dino Berlian. Nah, Dino kan bikin La Fest. Nah, La Fest itu kan emang terkenal dengan grup-grup band yang di situ tuh yang memang pangsanya cewek gitu. Makanya kan Kahitna yang main The Groove kayak gitu kan, Malik The Essentials gitu. Nah, pada saat Arana Project punya keluar, nah Dino langsung, "Bro, lu mainnya di La Fest." Oh, gue seneng banget gitu, karena buat saya ini pelebaran sayap nih untuk genre musik saya sendiri dan fans gitu ya. Nah, udah gitu muda kan. Pasti itu muda kan. La Fest tuh muda banget gitu. Umuran anak saya yang nonton. Nah, rada tegang pas saya naik. Ternyata bener, yang nonton cewek, hampir 80% cewek. Dan mereka setelah itu tuh nge-follow saya di media sosial. Dan si video klip tuh viewersnya, video klip Arana ya, Arana Project naik gitu. Jadi buat saya alhamdulillah satu keberhasilan. Memang tidak berhasil, insya Allah belum. Saya juga belum merasa bahwa wah udah sukses meraih, enggak. Tapi maksudnya gini, strategi yang dijalankan saya dan Trinity sukses untuk memisahkan antara Gigi dan Arana Project gitu. Emang sekarang orang udah tahu nih, oh ini Arman Maulana Project, oh ini Gigi nih, kayak gitu. Berikut tongkrongan juga emang saya merubah. Pada saat Gigi ya pasti begini, pada saat Arana Project ya pasti begini. Gitu. Kalau pada saat di Mas Bos Podcast kayak gimana? Gimana? Kalau di saat Mas Bos Podcast kayak gimana? Kayak ini nggak tahu, ini tongkrongan Mas Bos aja deh. Tuh pas kan merah putih bro, hitam. Ini nggak disengaja loh, ini sengaja. bukan peres gue. Aduh. Kak Arman ini yang aku lihat kesetiaannya, wah mantap. Amin. Kesetiaan sama Gigi kan udah berapa tahun sekarang di Gigi? 27. Belum mau 28, bentar lagi 28. Belum keluar dari Gigi udah 28. Jadi dulu lucunya pada saat bikin Gigi, karena saya dan Bujana yang udah pernah saya pernah solo album sebelum Gigi. Terus saya pernah bantuin Trolley Bells. Nah, Bujana grupnya banyak. Nah, dulu justru wartawan semua tuh pada saat jumpa pers, ini mah paling si Arman masih Bujana yang keluar duluan. Ternyata saya dan Bujana yang mempertahankan. Iya. Yang lain malah yang keluar. Sama Gigi setia, sama Dewi Gita setia. Sama tuh Dewi sama Gigi seumuran 27 tahun. 27 tahun. 28. Oh ya, nikah 94 ya? Nikah saya sama Dewi 11 Januari 94. Oh iya. Gigi 22 Maret 94. Ya ampun. Ingat ya sekarang tanggal nikahnya. Ingat. Untung lagunya meledak. Kalau nggak meledak nggak ingat juga. Waduh. Tapi memang ya kalau lihat band-band itu kayaknya solo karir tuh bisa bisa mempererat band ya. Banyak band-band itu yang band favorit aku satu lagi ya, Dream Theater gitu ya. Dream Theater tuh ya keyboardisnya juga bikin solo, drummernya juga sama yang lain, vokalisnya James Labrie juga bikin. Itu kenapa ya? Apa itu bisa membuat suatu resep untuk mempererat band atau enggak, atau gimana? Bisa banget. Asal memang kita semua di dalam personil band itu menyadari bahwa si project solo itu buat apa. Sebetulnya kenapa seperti itu bisa jadi sebuah resep ya, tadi kalau dibilang sebuah resep gitu ya.
Karena memang kita tuh pasti ada kejenuhan. Di sebuah tempat itu kita ada pasti kejenuhan. Satu itu. Kedua, ada ide-ide kita yang pasti tidak bisa dikemukakan di situ. Dan kita kan tidak bisa memaksakan. Ini adalah art. Art itu kan nggak bisa. Ini nggak bisa lah. Harus berkolaborasi kalau art itu kan. Nah, kebayangkan Gigi itu 4 orang. Otomatis lah kalau kita saham nih ya anggapnya gitu. 100% berarti kan 25, 25, 25. 75% yang ada ide yang ada di otak tuh pasti kan tidak tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu akhirnya yang gue solo project dulu deh ya supaya tidak jenuh. Dan itu terbukti. Waktu saya sebelum Arana, kan kebetulan saya yang bikin lirik Gigi itu kebetulan dari era tahun 2000 awal gitu, 90 akhir tuh kan saya yang bikin. Itu asli pada saat itu Gigi tuh mau ngeluarin single yang mana, saya nggak bisa bikin lirik. Mentok, gitu. Asli mentok. Ini kenapa gue ya? Biasanya yang bikin lirik 15 menit, 1 jam, 2 jam. Ini kenapa gue mentok? Akhirnya coba saya tarik mundur. Kayaknya gue ini lagi jenuh deh gitu. Nah akhirnya saya ngomong ke Gigi, bener. Akhirnya pada saat setelah bikin Arana Project, ada itu bikin lirik emang cepet lagi gitu. Memang harus dikeluarin dulu gitu. Udah mentok nih kayaknya gitu. Untuk menghilangkan kejenuhan. Betul. Tapi jenuh di sini bukan mau keluar ya atau bubar, enggak gitu. Tapi kalau sama bini nggak boleh bilang gitu ya. Jangan. Itu jangan. Saya lagi jenuh nih. Saya harus coba yang lain. Jangan. Itu gawat kalau itu. Surat talak yang ada itu. Aduh. Kang Arman, kapan mau terjun ke dunia politik? Enggak lah, kayaknya enggak. Saya mengetahui kapasitas saya. Jangankan politik benar-benar beda banget dengan kehidupan saya karena politik itu sebuah dunia yang berbeda lagi. Saya itu sering banget Mas ditawarin main film. Saya sering banget ditawarin main film dari dulu, dari tahun 90-an. Tapi saya selalu menolak karena saya mikir gini, gue di musik aja sampai saat ini masih belajar. Karena setiap waktu, setiap tahun, setiap bulan selalu ada yang baru di musik itu. Walaupun memang sebetulnya bolak-balik ke situ-situ lagi sih. Cuma dengan variasi yang lain, dengan industri musik yang lain lagi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba gue jadi main film gitu. Buat saya, wah enggak lah, gue harus belajar dulu acting. Gue harus belajar dulu situasi, vibe, atmosfer yang ada di peraktingan perfilman itu seperti apa. Baru saya berani tuh. Nah, yang saya terima kalau di film atau cameo, oke. Kalau jadi cameo saya mau karena ya gue kan jadi diri sendiri. Makanya dulu kan saya sering di cameo film mana apa atau sinetron apa atau ya banyak lah kayak gitu. Kalau cameo ayo karena ya udah gue emang sebagai Arman Maulana bukan sebagai misalnya sebagai Budi sang guru gitu atau enggak. Saya bilang enggak lah. Oh, apalagi kalau berbicara politik. Waduh, itu kan harus sekolah gitu dengan ilmu apa. Jadi saya nggak berani sih. Dari musik aja masih banyak yang harus dipelajari gitu. Betul. Industri musik sekarang begitu sangat membingungkan dan begitu sangat kompleks. Kompleksitasnya tuh sekarang lebih kompleks lagi dengan digital itu. Karena kalau dulu zaman mengeluarkan sebuah album beredar tuh insya Allah lah cuman Sabang sampai Merauke. Kalau enggak oke lah nyebrang ke Brunei, nyebrang Singapura, Malaysia. Udah sampai situ doang. Kalau sekarang udah metadata Mas, iya kan? Pada saat nyemplungin di YouTube, udah seluruh dunia. Mau dimanapun bisa. Judulnya apa sih? Akulah satu-satunya. Udah tinggal akulah satu-satunya. Udah benar-benar seluruh dunia. Nah itu akhirnya kan dengan hukum, pasal dan sebagainya udah kompleks lagi gitu industri itu. Jadi tapi Kang Arman selalu collect royalti dong? Ya, saya akuin royalti sekarang kalau dibanding tahun 90-an, apalagi kita tarik ke zaman mas-mas kita, God Bless, Kus Plus dan sebagainya, itu kasihan banget gitu ya. Saya akui sekarang udah sangat mending, bagus banget. Tapi kalau dikatakan apakah sudah sempurna? Belum. Masih penuh perjuangan, masih harus diperjuangkan. Tapi kalau dibanding era 90-an, 80-an sudah mending. Dalam hal apa yang diperjuangkan? LMK-nya kah atau dalam registrasi musiknya di LMKN-nya atau gimana? LMKN-nya juga, registrasi musiknya juga belum sempurna kayak misalnya gini. Misalnya kalau di sana ya WO nih misalnya wedding organizing, wedding organizer. WO itu misalnya kawinnya si A gitu. Yang main siapa? Gigi. Bandnya Gigi. Oke. Kalau di sana kan udah kayak di Jepang, udah otomatis Gigi mau bawain berapa lagu? 10 lagu. Oke. Lagu apa aja? A, B, C, D, E. Penciptanya siapa? Nah, itu udah otomatis mereka daftar tuh kan. Si WO tuh daftar ke LMK-nya kan. Gigi nanti tanggal sekian kawinan si ini, lagunya ini langsung. Nah, kalau di sini kan belum terjadi seperti itu. Ada lah beberapa, tapi bayangkan kalau di dalam
hari Sabtu dan Minggu sekian ribu pernikahan di Indonesia itu sudah terdata. Kebayang komposer kita bagaimana sejahteranya. Nah itu belum. Tapi kalau disebut kita tarik ke 90-80 itu kan barbar banget gitu kan, primitif banget. Sekarang udah mending gitu. Nah makanya penuh perjuangan. Kemarin kan gara-gara Pak Jokowi yang PP 56 akan dibangun pusat data. Wah itu seneng banget kita, insya Allah terjadi. Dan kalau bisa swastanisasi profesional yang memegangnya gitu. Nah, tapi kalau kita tarik di Australia, saya ngobrol sama si Irfan Samson, Irfan Masif ya. Itu di Australia pun sudah 5 tahun baru fase 1. Bikin data itu. Untuk data center itu. Fase 1 5 tahun. SILM itu ya? Yep. Jadi jangan terlalu mimpi juga kita kayak Sangkuri yang tendang langsung jadi tangkuban perahu. Jangan, satu hari nggak bisa gitu juga gitu. Ya, tapi kan harus diperjuangkan. Ini udah ada kick off-nya nih gitu. Jangan diulur lagi, harus kita terus tarik terus supaya anak cucu kita emang udah kayak di Jepang, Amerika, Eropa dan sebagainya. Tapi menurut Kang Arman gimana? Kan misalnya nih, ini kalau lagu-lagu kita harus daftar dulu ya ke LMK. Berarti kan misalnya bioskop mau muter lagu Gigi, dia harus daftar dulu dong. Betul. Nah, tapi kalau dia bilang ribet ujung-ujungnya dia nggak akan daripada dia daftar ribet, dia mainin lagunya takut nanti kena sanksi, dia prefer ya udah deh gua nggak mainin aja. Tapi kan bukankah itu menjadi sarana promosi sebenarnya? Misalnya ada lagu Gigi Angan atau apa gitu sebelum film mulai. Lihat gini loh, kan kita langsung search di iTunes atau di YouTube kan dapat juga monetisasi gitu. Iya. Benar kan? Iya. Tunggu. Artinya kalau daftar itu susah, kan orang jadi prefer bioskopnya malah jadi nggak mainin kan, gitu kan? Kalau gitu gak sih? Kemungkinan itu iya ada. Tapi kalau berpikir seperti itu, mau kapan gitu dimulai gitu? Mau kapan lagi dimulai? Karena nah makanya yang penting itu adalah apa namanya? Pendaftarannya itu bukan, kan sistemnya. Itu dan apa sih namanya? Bukan sanksi, apa sih namanya? Ayo apa nih di sini ada berapa orang nih? Masa gak ada yang di sini ada nih? Tapi keluarnya apa sih hukum tuh ngejalanin implementasinya di sini yang lemah gitu. Iya. Nggak sih? Nah, mudah-mudahan itu semakin hari semakin bagus gitu. Karena kalau ada alasan seperti itu, saya kira ya terus akan tidak terjadi gitu menurut saya. Enggak, maksudnya saya kalau dia pun main tanpa mainin lagu Gigi, walaupun tanpa izin gitu ya, atau tanpa terdaftar. Tapi kan toh orang yang didengar di situ juga kan ntar dengerinnya lewat YouTube, lewat iTunes dapat juga kan? Iya. Daripada misalnya nggak mau dimainin karena susah, jadi nggak ada promosi gratis lah kurang lebih begitu. Apa nggak pikiran seperti itu ya? Enggak sih, kalau buat yang udah mapan sih kayaknya enggak deh gitu. Ya mungkin kalau buat artis yang baru kayak gitu oke lah gitu ya. Tapi atau lagu aku yang nggak laku-laku gitu ya. Promosi gratis gitu. Ya itu kan hanya berapa persen sih kalau menurut saya sih. Begitu ya. Kita tetap harus mendobrak, harus dibenerin gitu. Harus dibenerin deh, industri musik Indonesia tuh harus dibenerin. Kasihan. Gini Mas, kalau buat saya menciptakan lagu, Rian The Massive nyiptain lagu, Ariel di Noah dan Pertepen nyiptain lagu. Tapi kan kita tuh performer. Kita bisa dapat uang dari main di weddingnya siapa, main di festival sebuah band besar apa dan sebagainya. Tapi para komposer tuh Mas kasihan banget Mas. Komposer yang lagunya itu ya Allah, itu mungkin satu hari di setel jutaan kali gitu. Tapi dia nggak punya uang dan nggak nyampe ke dia gitu. Yang kasihan tuh adalah itu. Kalau kita kan memang performer ya. Jadi ya istilahnya lah, ya jangan juga lah lagu gue di setel terus gue nggak dapet royalti, nggak. Tapi kita tuh kan masih ada main, masih ada apa dan sebagainya. Tapi komposer yang bener-bener kompos kan banyak kan. Bener-bener dia memang bukan performer, memang dia komposer gitu. Itu kasihan banget Mas. Kasihan banget. Nggak dapat. Di sana pencipta lagu Feeling, Nothing More Than Feeling itu gosip, bukan gosipnya emang bener. Sampai sekarang tuh katanya 7 turunan kekayaannya dari satu lagu. Gitu ya? Karena sistemnya udah bener gitu. Sistemnya udah 7 turunan bener-bener sampai cucu-cucunya tuh memang dari satu lagu itu gitu. Si lagu Sting yang Every Breath You Take gitu kan dibawa sama Puff Daddy tuh. Sempat sama P Diddy kan dibawa. Dapat juga dia. Dulu waktu meledak-ledaknya si P Diddy yang lagu itu
itu Sting katanya per hari dapat $100 per hari. Dan Sting lagi gini aja di rumahnya kan lagi ongkang-ongkang kaki gitu kan, dapat $100. Kalau sistemnya bener nggak? Kebayang kan gitu, komposer yang itu tuh bisa sejahtera. Feeling satu lagu, kalau Gigi berapa? 300 lagu udah ya? Tapi sistemnya belum benar. Berapa turunan itu? Amin. Makanya ya udah yuk kita terus bergerak gitu untuk sampai jadi sempurna gitu. Itu bisa 70 turunan sampai bawah. Amin ya Allah ya Allah, amin. Tapi kan Kang Arman baik tuh bantu-bantu teman musisi juga sama kru lewat lelang-lelang itu. Ya alhamdulillah, itu juga kecelakaan yang membawa berkah lah ya. Pada ini dong, terima kasih semua. Ya saya juga itu juga ide ngedadak aja pada saat pandemi. Aduh, kok gue kayaknya banyak baju kaos gitu yang baju jaket gitu yang banyak masih bagus tapi jarang dipakai gitu. Ya udahlah, gue lelang aja ya, laku berapa juga nggak apa-apa. Ternyata berkembang. Saya kolaborasi sama A, B, C, makanya sampai ngasilin sampai 400 juta kan. Sampai ngasilin 400 juta nggak kerasa gitu. Kok bisa sampai segini ya. Nah akhirnya yang di kick off gedenya tuh kerjasama dengan sebuah.com yang dilelang barangnya Kang Ridwan Kamil sama Mas Ganjar. Itu dapat 100 berapa lah saat itu tuh. Nah terus tiba-tiba yang paling terakhir kemarin si Ariel nelfon, Kang bantuan apa cuma gitu kan. Jadi Noah bikin vinil, satu vinil khusus, dia bikin berapa vinil, ada berapa gitu. Tapi satu vinil khusus itu khusus ditandatangan sama mereka, terus vinilnya dari emas, ada emasnya, terus dibikinin gitu. Nah itu mau dilelang, buat apa Real? Gue bilang gitu. Ini mau dilelang untuk para kru band. Nah, udah gak ada kerjaan tuh ya. Kenapa gue gitu kan? Kenapa ke gue? Ya kan Anda master of lelang. Gara-gara itu. Ya udahlah yuk kita ngebantuin. Dari pihak musika minta bantuan. Alhamdulillah sampai ngasilin 450 juta satu itu ini. 450 juta dan ditutupnya tuh katanya kata Ariel tuh penutupannya sampai 700 juta. Gitu ya. Jadi ya kecelakaan ide main-main yang akhirnya jadi sebuah berkah kan ya bagus lah gitu ya. Iya dong. Gitu. Kan ngasih dampak ke orang lain, dampak yang positif dong. Ngomongin dampak juga kan lagu-lagunya juga banyak, kalau aku lihat ada yang tema-tema persatuan Indonesia juga ya. Ya. Yang Rindukan Damai itu juga ya. Itu pada saat kerusuhan. Kerusuhan 98 ya. Kerusuhan 98 kita lihat waduh ini, terus akhirnya siapa yang cocok menciptakan liriknya. Kayaknya Titik Puspa ada Tante Titi deh. Yuk coba Tante Titi, ternyata bener Tante Titi pada saat mendengarkan lagunya terus melihat beliau yang nyiptain lagunya. Liriknya. Jadi lagunya Gigi pada saat melihat situasi Indonesia saat itu chaos banget gitu. Tante Titi pas banget gitu si liriknya. Nah terus kita juga punya ide, Gigi jangan gua doang deh yang nyanyi, gua pengen kolaborasi sama penyanyi cewek tapi bukan yang modern, maksudnya bukan seumuran atau yang lebih muda pakai Seriosa, almarhumah Pranawingrum kan. Jadi saya dan Pranawingrum Seriosa gitu. Dan akhirnya banyak orang yang senang banget. Lagunya masih relevan gak sekarang tuh liriknya? Banget masih relevan kok. Itu masih relevan banget gitu karena kan sekarang malah walaupun Indonesia sekarang damai tapi tetap aja kan di beberapa daerah ada aja gitu kan yang kejadian yang selalu aduh kenapa sih ada kayak begini, misalnya kayak kemarin kan di Papua kan ada tembak-tembakan yang meninggal dan sebagainya. Masih relevan banget. Itu kalau misalnya ke daerah-daerah gitu ya, mungkin bukan ke daerah, kalau ke luar negeri gitu ya, ada lagu-lagu yang ini gak yang sangat menyentuh gitu. Kayak waktu itu pernah kalau nggak salah lagu Tanah Air ya katanya, waktu pas nyanyiin lagu itu di luar negeri itu menyentuh sekali ya. Pada saat tur yang di Amerika itu. Tur 8 kota, 9 kota lupa lagi. Nah, itu kita memang sengaja di depannya tuh yuk kita bawain lagu nasional ya, lagu nasional. Kita aransemen ala Gigi. Wah, itu asli tuh satu ya, kalau main kan ada di klub, ada yang itu mereka nyanyi, ada yang nangis. Ada yang nyanyi sampai teriak gitu. Jadi mereka benar-benar kayak ya gimana sih, mereka jauh kan, terus pulang juga mungkin baru 5 tahun lagi jadi pas Tanah Airku tidak, wah itu benar-benar ada yang nangis, ada yang tontor kan gitu-gitu. Saya juga rada-rada merinding kalau lihat itu, ya kayak seperti itu. Dan kerasanya memang pas kemarin tuh lagi nganter anak, oh iya bener ya ternyata kalau dari jauh dari negara tuh
rasa nasionalisme itu sangat tinggi akhirnya gitu. Asli itu asli. Jadi orang-orang Indonesia sebenarnya yang di sini harusnya piknik-piknik. Ya, gitulah. Asal dibayarin sih. Mahal. Gak ada belum piknik lah, itu pikniknya kurang jauh gitu, harus yang jauh-jauh. Kalau udah jauh mah bener deh. Itu Indonesia tuh bener-bener yang sangat dicintai tuh bener. Wah iya, negara kita tuh udah surga ya ternyata gitu. Asli. Sebagus apapun Inggris, sebagus apapun Amerika, tapi tetap aja kita tuh ya bener ya negara kita walaupun dengan kekurangan, kelemahan apapun, tetap negara kita tuh ya negara kita. Kita punya. Kalau konser di luar negeri antusias semua ya yang nonton ya, kayak yang di mana, di Hong Kong, yang di mana lagi? Banget ya? Hong Kong, Korea, Amerika. Itu Amerika sampai 2 kali tuh. Jadi dua sesi gitu. Karena saking banyaknya yang benar tempatnya kecil misalnya gitu kayak gitu. Wah, antusias banget. Jadi 2 sesi artinya misalnya jam 7 sampai jam 9 terus diterusin lagi. Hari yang sama gitu. Kita yang capek sih, gempor sih. Dia gempor sudah sesi kedua, lumayan juga gempor. Tapi kan lihat reaksi penonton Indonesia di luar negeri gitu, di Amerika, di New York, di apa. Wah, itu emang langsung hilang kecapean tuh hilang. Gitu. By the way, mic-nya dikit deketan sedikit loh. Oh, siap. Ini mic kita masih murahan, Bos. Ini aja bro, terakhir mungkin ya, musisi Indonesia ini ke depannya gimana ya musik Indonesia? Kan begini, maksud aku begini, kayaknya musisi atau seniman ya, ini kayaknya lebih individualistik gitu. Kayak misalnya dulu ya, kalau istriku dulu pemain film ya, kalau aku nganterin dia syuting atau apa, pasti heboh nih, ada yang lightingnya, ada yang soundman-nya, ada macam-macam. Sekarang untuk bikin film aja orang udah sendirian ngevlog. Dulu lawak-lawak itu ada Bagito, ada Sri Mulat, Warkop DKI, Sersan Prambors. Sekarang stand up comedian. Musik juga ya, zamannya lu kan ada Java Jive, Gigi Kahit. Nah, sekarang nge-DJ atau orang pakai GarageBand sama Pro Tools aja udah bisa jadi musisi ya, kan gitu kan. Nah, jadi kayaknya ini seniman ini kayaknya is getting more individualistic. Kalau di musik, menurut Kang Arman gimana ke depannya? Kalau saya sih nggak pesimis ya, karena dengan apapun ya teknologi yang terjadi sekarang ini menjadi lebih individualistik dan sebagainya gitu, it's okay, jalanin aja. Karena menurut saya tetap aja musik itu vibe-nya, soul-nya itu akan dapat untuk tetap berkolaborasi. Akan dapat untuk tetap berkolaborasi, akan dapat untuk nonton tuh live kayak gini, bukan virtual yang kemarin pandemi zaman virtual. Oke lah itu karena waktu pertama aduh gua rindu banget, gua ya udah virtual gua udah gitu. Tapi kan akhirnya lama-lama sekarang jenuh juga gitu kan. Jadi kalau saya sih nggak pesimis terhadap itu. Ini hanyalah sebuah kekagetan aja. Dengan teknologi yang baru, terus akhirnya menjadi individual. Lama-lama tetap jadi musik itu adalah sebuah kolaborasi gitu. Di mana-mana musik itu sebuah kolaborasi, dan musik itu tetapnya soulnya tuh ketemu nonton live seperti ini gitu, bukan virtual dan sebagainya. Jadi kalau saya justru berpikir positifnya ini adalah pelebaran. Dulu yang namanya konser virtual, mana mau dulu Gigi main di sebuah channel ataupun web www apa gitu, terus orang disuruh bayar, mana mau zaman sebelum pandemi ya, mana mau, ngapain gua nonton di laptop bayar Gigi, enggak, nunggu aja besok di pensi SMA Al Azhar misalnya. Nah sekarang justru di pelebaran, ya kan, virtual berbayar tuh orang udah memang biasa. Nah, kalau tidak ada pandemi, ya kan, jadi tapi tetap orang merindukan live yang live, ketemu langsung begitu. Jadi buat saya justru positifnya teknologi yang sekarang terjadi itu dijadikan sebuah ide untuk melebarkan apa ide-ide kreatif kita justru gitu. Karena tetap musik tuh berbicara masalah kolaborasi, bersatu, menyatukan rasa antara satu dan saya. Anggap saya sendiri terus, Mas Dia sendiri terus, pasti rindu lah. Gue pengen deh sama Arman. Gimana sih caranya gue berkolaborasi dengan Arman? Pasti akan ada satu karya yang lain. Nah itu pasti akan terjadi. Jadi buat gue sih santai aja. Jadi musisi kayaknya nggak mungkin bisa jadi musisi kalau nggak kolaborasi gitu. Betul, ya. betul. Dan apapun itu. Masa depan musik masih akan sama, yaitu tetap dipenuhi dengan kolaborasi gitu ya. Betul. Bahkan menurut saya akan lebih banyak variasinya sekarang tuh. Dengan digital semakin menggila sekarang kayak gitu. Makin banyak variasi. By the way, kita ini dong kepoin apanya IG-nya Kang Arman dong. Apa nih?
Coba ada apa? Enggak. Yang bisa di Enggak ada yang tidak senonoh kok. Oh, ini jalan Jepang. Jepang. Coba lihat lagi nih jalan-jalan kemana aja sih? Nih. Ini pas sebelum pandemi. Ini pas jadi enggak, ini kan di Paris. Tapi ini sebenarnya waktu jalan bukan jalan, ngecek kampusnya Naja yang di Inggris. Oh iya. Tapi Dewi bilang, "Pap, ke Paris dulu bentar aja 3 hari." Ayo, ya udah. Nah ini tuh, nah ini makanya udah ditutup, makanya sepi. Ini udah mulai ditutup udah si ditutup Louvre ya? nih, Louvre udah mulai ditutup nih. Gitu. Masa awal pandemi. Oh banget. Iya nih 2020 udah. Makanya masih udah rada-rada sepi kan, gitu. Lihat lagi ada apa lagi? Ini lagi haji. Aduh, pengen lagi ke sana. Pengen banget. Ini apa nih? Ini Itali di Venezia 11 Januari apa? Ya kan baru haji. Jadi ini baru ada rambutnya lagi. Tadi kan botak tuh. Dibotak. Nah, ini poninya nggak ada ya? Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Lagi ini udah lumayan panjang nih. Gitu. Mana yang paling keren dari jalan-jalan semua nih? Hah? Dari jalan-jalan yang udah Bandung tetap lah. Enggak, ya keren, ini pastilah udah keren. Beda situasi, beda kultur. Tapi tetaplah buat saya Bandung ngangenin karena itu lahir saya, besar saya, banyak teman-teman kecil saya di sana. Kulinernya tidak bisa ngalahin. Mau pizza yang paling enak di sini pun gitu, tetap aja pas dikasih batagor kalah ke kita gitu. Tapi pizza di Italia juga nggak enak loh. Iya sih. Tetap aja enakan pizza di sini ya. Di sini banyak micinnya. Banyak micinnya. Lah itu bener tuh. Coba lihat lagi nih, kepoin. Waduh, nah ini SMA ini mah. Ini cuma jongkok. Kayaknya paling keren pakai cengdem gini ya, ceng adem. Beginian dong udah. Cengdem ininya, ceng adem. Langsung 10.000 likes itu, cuma begini doang kan ya. Kalau media sosial kan justru yang ngaco-ngaco gini kan. Yang ini disenengin. Ini komennya banyak banget. Komennya banyak ya? Ratusan, enggak tahu berapa loh. Beda ya, tapi sekarang beda loh. Ya, makanya saya bilang tadi saya udah banyak ke Dokter Tompi ditarik sini. Ada, coba lihat lagi ada apa lagi nih. Nah ini rekaman di Amerika. Itu almarhum Cahyo. Ini Cahyo Wisanggeni. Almarhum. Jadi dulu yang nganterin itu Cahyo. Sama ini ya, Pungki, sama itu Aget. Ini yang nganterin di LA itu Cahyo. Tahun 97. Ini 2x2. Album 2x2 itu 97. 94 Cahyo Wisanggeni bikin band namanya Nosferatu. Iya, sama Agus kan. Iya. Cuman Agus nggak ketemu di sini. Agus lagi kemana gitu. Iya. Nah, ini Cahyo yang nganterin. Aku pertama kali main gitar tuh salah satu yang kulihat dia. Jadi ini orang Indonesia. Cahyo Wisanggeni mainnya keren banget mainnya. Iya, keren terus banget. Abis itu nyobain gitar main, waduh susah juga ya begini. ini di studionya nih. Makanya tuh masih ada kita. Ini di studionya. Nosferatu tuh nama bandnya. Cahyo sama Agus. Tuh. Keren. Ya, lanjut. Nah, ini udah pindah ke Jakarta ini 90-an. Billie Eilish. Sebelum Billie Eilish keluar saya dulu, maaf aja. Siapa itu Billie Eilish? Penyanyi yang sekarang lagi naik. Anak muda. Billie Eilish. Oke, ini udah jadi cover boy berarti ya? Udah lewat. Ini kan ya? udah ini mah udah itu SMP solo. Ya? Ini album solo, album solo pertama ini. Oke. Ada lagi yang tua-tua lagi. Nah, ini SMA, ini vokal grup. Ini yang ini. Gue kayak Karai ini di sini, kayak Karai ya, kayak kakak gue. Gue nggak tahu ini yang mana Kang Arman ini. Yang ini lah. Ini yang nomor 2. Iya. Waduh. Gitu. Asli aku nggak tahu loh itu. Beda banget bro. Iya beda. Masih muda. Iya tapi ceking banget. Kang Arman makin tua makin ganteng sih. Amin. Aduh. Ya sudah. Ada lagi. Oke. Siap. Mungkin itu Kang Arman ya. Kita senang sekali malam ini sudah dihampirin sama Arman Maulana, vokalis Gigi Band. Wah, nggak nyangka dulu tahun-tahun 90-an cuman dengerin di Prambors doang. Taunya orangnya ada di sini sekarang nih. Zamannya Prambors. Tapi ya alhamdulillah masih sehat-sehat ya Kang Arman ya. Alhamdulillah. Walaupun ada heboh tuh berapa bulan yang lalu katanya meninggal. Ya biasalah clickbait ya itu orang. Clickbait. Bikin itu. Padahal saya mengucap
mengucapkan bela sungkawa ke sahabat saya, Martin namanya. Tapi ya biasalah clickbait ya. Tapi yang IG story Kang Arman. Jadi selamat tinggal sahabatku gitu. Tulis itu Martin Sabah. Martin Sabah tuh adiknya Carlo Kahitna, Carlo Sabah gitu. Jadi ya itu sahabat banget kan di Bandung, nyanyi segala macam gitu. Nah gitu. Udah di clickbait. Jadi apa sih tulisannya? Arman Maulana meninggal. Lah tapi kalau yang ngepostnya dari akun Kang Arman kan berarti gimana caranya ngepost kalau udah meninggal kan? Nah, itu dia makanya. Wah, saya juga tahunya ada teman-teman tiba-tiba pada nge-WhatsApp, ini apaan sih, kok ada teman gue yang udah lama nggak WhatsApp tiba WhatsApp. Ada apa? Gue bilang, oh lu masih sehat? Loh ya sehat. Gue bilang, kenapa? Ini ada ini. Oh ya lah, biasalah clickbait. Ya, terima kasih Kang Arman. Ini udah sejam kita ngobrol panjang lebar dan aku tahulah ini Kang Arman adalah orang bukan hanya musisi tapi orang yang juga mau membantu musisi yang lain. Amin. Pada saat sulit, mulai melelang dan membantu musisi lain, membantu para kru yang terdampak dengan pandemi. Tapi selain itu juga kita lihat Kang Arman nih sangat nasionalis. Amin. Dari tadi ceritanya nih, kalau di luar negeri selalu ingat Indonesia, selalu ngelihat gimana kebersamaan Indonesia pas saat di luar negeri ya. Dan yang terakhir, beliau ini orang yang setia. Wah, setia sama Gigi dan setia sama Dewi Gita. Betul, bukan setia band ya, itu Charlie soalnya. Charlie. Tapi yang sama Dewi Gita nih, ini nih antara setia atau rada-rada takut, gak tahu juga sih sebenarnya. Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Gitulah. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita. Makasih banyak Kak Arman. Sama-sama Mas. Kita semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan semoga yang tadi Kang Arman bilang, musisi itu tidak mungkin jadi musisi dan di masa depan pasti harus selalu kolaborasi, nggak bakal bisa menjadi musisi yang individualistik. Nah, suatu hari mungkin saya sama Kang Arman bisa collab juga. Ayo. Thank you. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.